taala agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semuanya zahir maupun batin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Kemudian kita niat i'tikaf sebagaimana yang dianjurkan oleh salaf-salaf kita, karena ada satu hadis seorang ketika masuk masjid dianjurkan untuk i'tikaf, di mana apabila meskipun dia itu berada di masjid duduk saja tidak mendikir niat i'tikaf, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka eman bagi seseorang yang duduk di masjid tidak niat i'tikaf. Maka dari itu kita niat i'tikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syaikhul rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh di Masjid Al-Jihad dan ngaji rutin setiap hari Kamis pagi, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan, kita sampai pada bab arkan sholat, rukun-rukunnya sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun qauli, rukun fi'li, rukun maknawi, dan rukun qalbi. Sekarang kita masuki arkan sholat. Ar-ruknul awal, rukun pertama daripada sholat. Rukun apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Sekali lagi, rukun apabila ditinggalkan di dalam sholat maka sholatnya tidak sah. Ar-ruknul awal, rukun pertama yaitu an-niyah, yaitu niat. Mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Wa talaffudu biha sunnah, mengucapkan niat ketika sholat itu hukumnya sunnah. Contoh misalkan sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati ala al-ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lisan berucap usolli fardhu subhi rakaat dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Sedangkan ketika seseorang mengucapkan Allah, baru hati niat, di dalam hati niat. Lisan mengucapkan Allah, hati niat usolli fardhu subhi, sampai ketika lillahi ta'ala, kata-kata Allah itu ber Allah lillahi ta'ala berhabis. Jadi harus pas ya, ukurannya seperti itu. Tidak boleh ketika Allah baru usolli, maka tidak sah sholatnya. Harus apa? Yakdarin, beriringan antara lafaz Allah dan hati usolli sampai bar selesai. Paham ini nggih? Wa waktunya yaitu at-takbir. Falau kabbara biduni an yastahdiraha, seandainya seseorang
itu bertakbir tanpa menghadirkan niat di dalam takbirnya. Jadi ketika sholat harusnya dia itu ketika takbir Allah hatinya mengatakan usolli fardhu subhi sampai lillahi ta'ala ya, dia tidak hanya niat di lisan usolli fardhu subhi wa ghayr mustaqbil ada ma'mul ta'ala Allahu akbar. Bagaimana? Summa ba'da takbir nawa falatan akid sholatu, maka sholatnya tidak dianggap alias tidak sah. Atau gini, seseorang itu takbir Allahu akbar, ketika kabar selesai di hati bilang bagaimana? Padahal sudah takbir, bagaimana? Tidak sah. Ya, syarat niat itu yang tadi beriringan antara lafaz Allahu akbar dengan usolli. Jadi seperti itu. Derajat niat fi shalah, kedudukan niat di dalam sholat. Salah ada 3 kedudukan niat. Idza kana sholatu fardhon, apabila seseorang itu melaksanakan sholat fardu, wajib qasdu fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Wajib 3 hal. Kalau dia melakukan sholat fardu, maka 3 hal tidak boleh luput. Apa itu? Qasdu fi'il. Qasdu fi'il yaitu usolli. Wa ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan kamu sholat apa? Duhur. Usolli duhur. Wa fardiyah dan fardu. Usolli fardu duhur. Allahu akbar. Sudah cukup. Kalau misalkan sholat subuh, usolli fardu subhi, Allahu akbar. Jadi ketika seseorang itu takbir Allah, di sini usolli fardu subuh, selesai. Adapun kalimat rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'mulan dan seterusnya, itu ada pembahasannya, yaitu hukumnya sunnah. Kalau dia menjadi makmum, maka dia wajib mengatakan makmum. Kalau menjadi imam, maka tidak wajib mengatakan usolli, seperti saya misalkan tadi menjadi imam usolli fardhu subhi imaman, tidak wajib saya mengatakan imam, tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau makmum harus mengatakan makmuman. Paham nih ya? Saya lanjutkan. Itu kalau sholat fardu. Idza kanat sholatu nafilatan muwaqqatan, apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunnah yang beriringan dengan waktu. Seperti apa? Ad-duha, seperti sholat duha, isra, sholat sunnah isra, wal witir, ya. Auda sabab, atau sholat yang karena ada sebab. Kasunah kusuf, seperti sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Wal istisqa, sholat apa? Istisqa minta hujan. Apa syaratnya? Yaitu syaratnya ada 2. Wajib qasdu fi'il wa ta'yin, wajib menyebutkan fi'il usolli wa ta'yin dan ta'yin. Ta'yin menjelaskan usolli duha Allahu akbar. Tidak usah disebutkan usolli sunnah duha, tidak usah. Kata-kata sunnah tidak usah disebutkan. Itu tidak wajib. Kalau melaksanakan sholat sunnah, usolli duha Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, lisan mengatakan Allahu akbar, hati mengatakan usolli duha, usolli witir, usolli tahajud, usolli kusuf dan seterusnya. Itu kalau sholat sunnah. Saya ulang, kalau sholat wajib ada 3 syarat, yaitu harus mengatakan usolli, kemudian fardhu duhur, fardhu sama sholat yang dilakukan. Kamu sholat apa itu? Sholat duhur, usolli fardhu duhur, ya, usolli fardhu subuh, usolli fardhu maghrib. Itu yang wajib 3, ini tidak boleh luput. Ada pun yang lainnya, salah rakaat atau arba'ah rakaat atau rakaaten, ya. Kemudian mustaqbilal qiblati, itu hukumnya sunnah. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, yaitu usolli sama ta'yin. Kata-kata usolli sama duha, usolli witir, usolli tahajud, usolli kusuf, usolli apa lagi? Isra dan seterusnya.
Paham nggih? Usolli tahiyat masjid. Nah, usolli wudu. Kan semacam itu ya. Dan enggak usah disebutkan sunnah wudu atau sunnah tahiyat masjid. Enggak usah kata-kata sunnah itu apa namanya hukumnya sunnah diucapkan, tidak wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kana sholat nafilatan mutlaqatan, apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan apa-apa. Misalkan, sembahyang. Bagaimana? Wajib qasdu fi'il. Wajib qasdu fi'il faqat, maka dia cuma wajib mengatakan usolli. Wajib hanya mengatakan usolli itu kalau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu, entah itu sholat duha dan sebagainya, kan ada waktu. Sholat tahiyatul masjid berkaitan dengan waktu. Ini tidak cuma sholat, pokoknya sholat. Bagaimana cara sholatnya? Usolli, ketika Allahu Akbar di hati bilang usolli, Allahu Akbar kan langsung Allahu Akbar di hati bilang usolli. Itu kalau sholat sunnah mutlak. Jadi ada 3 kedudukan niat di dalam sholat. Masailu fi niyah, ada hal-hal atau masalah di dalam sholat. Di sini disebutkan la tajibun niyah, tidak wajib niat idhofah sholat lillahi subhanahu wa ta'ala, disadarkan sholat tersebut lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita kan sholat usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kata-kata lillahi ta'ala ini hukumnya apa? Sunnah. Okay. Kemudian wala niat ta'yin ada rakaah. Niat disebutkan bilangan rakaat. Usolli fardhu subhi raka'ataini, kata-kata raka'ataini ini hukumnya sunnah. Kalau duhur usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, maka kata-kata arba'a raka'at itu hukumnya sunnah. Kemarin talata raka'at itu juga hukumnya sunnah. Wala niyata istiqbal kiblat, begitu juga niat istiqbal kiblat, mustaqbilal kiblatiyah. Katakan anak kecil kan seperti itu semua hukumnya sunnah. Wala niyat ada wala qada bal kullu dzalika sunnah. Kemudian ada lagi idza kana musalli ma'muman, apabila seseorang yang melaksanakan sholat itu menjadi makmum, fayajibu alaihi an yanwiya jamaah, maka wajib bagi makmum tersebut niat jamaah. Awil iktidak atau mengikuti, au makmumiyah atau makmum, ya. Usolli fardhu duhur makmuman, sudah Allahu Akbar, sudah ya. Itu syarat bagi seseorang yang menjadi makmum. Fa idza lam yanwi, apabila seseorang itu menjadi makmum tapi dia tidak niat makmuman, ya bagaimana? Ba'da intidor fi rukun wa qala dzaka intidor batalat sholatu. Apabila ada seseorang menjadi makmum tapi dia tidak niat makmuman, setelah itu habis sholat misalkan, Allah ini imam ini makmum, Allah boleh amin. Yang imam yang makmum ini tidak niat apa? Makmuman sudah. Habis itu ini sudah baca Fatihah, sudah baca surah, harusnya kan rukuk. Ini tidak nunggu imam. Imamnya mungkin banyak surah panjang, habis aku rukuk baru gini rukuk. Bagaimana? Kalau atau gini atau sebaliknya, ketika imamnya rukuk Allahu Akbar, dia betul maaf saya ulang. Imamnya baca Fatihah, imamnya
baca surah, mungkin surah Amma Sa'alun atau surah Wadud dan seterusnya, ini sudah baca surah. Cuma habis baca surah misalkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, harusnya kan langsung ruku. Ini ndak ngadeg suwe sampai imam ruku. Ketika imam ruku baru dia ruku. Bagaimana sholatnya ini batal sah? Karena tidak niat makmuman, ya. Fa idza lam yakul wa tabi'a imam ba'da ittidar fi rukun wa qala dzalika ittidar, dia itu nunggu imam ini ruku, untuk ruku ini lama. Habis baca Allahu ahad enteni suwe. Bagaimana maka sholatnya makmum itu batal karena dia tidak niat makmum. Lain halnya kalau si makmum ini niat usolli fardhu maghrib makmuman Allahu akbar. Habis dia itu baca Fatihah, baca surah, misalkan Allahu ahad, ini masih belum selesai imamnya. Yang makmum otomatis kan nunggu. Bagaimana? Kemudian imam rukuk, dia baru rukuk. Bagaimana? Sah karena dia sudah niat makmuman. Paham ini ya? Paham ini Pak? Yang keempat, idza arada an yusalli qasran, yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan rukun yang pertama itu dia. Idza arada an yusalli qasran, apabila seseorang hendak melaksanakan sholat qasar fi safar, di dalam bepergian, wajib niat qasar indal ihram, maka dia wajib niat qasar ketika takbiratul ihram. Contoh, dia perjalanan dari Malang ke mana? Tuban, safar awil. Habis itu dia ketika sampai di Tuban, dia niat jamak takdim atau jamak takhir. Bukan hanya niat jamak takdim atau jamak takhir saja, tapi dia niat qasar. Qasar itu apa sih? Meringkas yang bilangan 4 menjadi 2. Kalau bilangan 3 nggak bisa, sisi setengah ya nomor. Kalau sholat subuh di qasar nggak bisa, nggak sembahyang oleh Anda. Jadi yang bilangan 4 saja, yaitu duhur, asar, sama isya. Duhur gandengane asar, maghrib gandengane isya. Tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat duhur sudah selesai, habis itu menjamak dan sholat asar dengan sholat maghrib, tidak boleh, karena bukan gandengannya. Paham ini ya? Duhur itu kali asar, maghrib kali isya. Kalau misalkan duhur sudah terlanjur gak niat jamak, habis itu asar baru ingin niat jamak, mau jamak dengan apa? Dengan maghrib? Tidak boleh, karena tidak sesuai, ya. Bukan bahasa mudahnya kudu gandengane kapas, jadi seperti itu, ya. Idza arada an sholli qasar, apabila seseorang itu hendak melaksanakan sholat qasar, maka dia wajib niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika dia niat qasar ketika sholat zuhur misalkan, satu contoh, dia jamak takdim sholat zuhur sama asar, maka ketika dia syaratnya dia itu boleh qasar, yaitu ketika dia mengatakan Allahu akbar, takbir Allahu akbar, hatinya usolli fardhu dhuhri jam'an takdim atau majmu'an bi jam'in takdimi ma'al asri qasran lillahi ta'ala. Kalau tidak mau ruwet, usolli fardhu dhuhri wal asri jam'an takdim Allahu akbar. Kalau jamak toh, kalau ada qasar, usolli fardhu dhuhri wal asri jam'at takdim qasran Allahu akbar. Nah, habis itu sholat duhur 2 rakaat, habis itu salam, berdiri lagi sholat apa? Asar. Ketika berdiri sholat asar, bagaimana niatnya? Usolli fardhu asar, Allahu akbar, itu saja. Tidak usah mengucapkan qasar, tidak wajib sudah, karena sudah niat qasar di sholat pertama. Jadi seperti itu. Itu kedudukan perihal yang berkaitan dengan niat di dalam sholat.
kita misalkan aja di dalam safar, kan kita itu mau sholat maghrib dan isya, tapi ingin kita lakukan itu jamak qashar. Terus kemudian di masjid kan masih melakukan sholat maghrib. Itu bagaimana niat kita dan bagaimana caranya? Niat Maghrib dan isya. iya, Kita sampai suatu tempat di masjid, kita mau sholat maghrib dan isya jamak qashar. ya. Itu posisi kita itu sholatnya berjamaah dengan yang mukim atau dengan mukim. Jadi mukim itu sholat maghrib, kita melanjutkan sholat isya. Habis sholat maghrib kan gitu kalau jamaah. Bagaimana? Niat qasharnya itu ketika bilangan yang keempat, yaitu ketika isya, bukan di maghrib. Karena tidak bisa usolli fardhu maghribi qashron. Misalkan teman-teman, saya niat sholat maghrib qashar. Qashar itu dibagi dua. Sedangkan maghrib kan bilangannya 3, dibagi 2 itu 1,5. Aja tidak bisa. Bagaimana di sholat isya-nya? Kalau itu jamak takdim. Kalau jamak takhir bisa. Amin. Kan begini, kita juga pengen kalau kita bawa rombongan itu kan sholatnya juga berjamaah untuk isya-nya. Itu kita memisahkan diri, terus kemudian kita sholat lagi, mendirikan sholat lagi dari awal. Itu ada imam, ada makmum gitu. Terus itu dilakukan 2 rakaat. Iya, sholat isya-nya. Jadi bisa memisahkan diri. Jadi biasanya gini, rombongan orang itu siaroh misalnya, siaroh kemana? Ke Gresik atau ke mana? Tuban sudah. Habis itu kita sampai di sana sholat maghrib. Bagaimana ini? Ya sudah, mau sholat berjamaah dengan orang yang mukim atau sholat sendiri satu apa namanya? Satu rombongan. Tidak apa-apa sholat maghrib. Sholat maghrib bagaimana? Usolli fardhu maghribi jam'an takdim ma'al isya lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak boleh ada niat qashar karena yang dilakukan pertama itu sholat maghrib. Habis itu ketika sholat isya, ayo niat qashar lagi, niat qashar jamaah, niat qashar usolli fardhu isya qashar Allahu akbar. Sudah selesai. Jadi caranya seperti itu. Lebih utama mana kita ikut jamaah yang mukim atau membuat jamaah sendiri? Kalau untuk ketika musafir, Ya. kalau untuk musafir yaitu sholat apa namanya? Bukan orang Ya, rombongan. rombongannya, karena apa melanjutkan habis salam langsung lanjut. Kalau kita itu apa namanya ikut dengan orang yang mungkin habis sholat ya salam, mereka berikan, kita masih pindah tempat. Ya, pindah tempat, masih ngatur, habis itu sholat. Ada pemisah masih. Kan yang paling afdal itu langsung dilakukan habis sholat pertama, langsung dilanjutkan sholat kedua. Di sini saya tidak bisa melanjutkan sholat kedua karena saya ada di tengah-tengah mungkin, atau jamaah saya ada di belakang. Saya harus pindah terlebih dahulu, agak ke belakang. Bagaimana? Karena ada pemisah. Tapi tidak apa-apa sah, karena ada sesuatu yang berkaitan dengan urusan sholat tersebut. Tapi kalau lama, misalkan contoh misalkan kita sholat, jangankan qashar jamaah, usolli fardhu dhuhur majmu'an ma'al asli Allahu akbar. Bukan qashar ini. Habis sholat zuhur 4 rakaat salam, habis itu jagongan ngobrol. Oh iya, semua gak tahu ketemu apa langsung. Oh, kan sih tak sholat di sini. Habis itu sholat asar, jamak tertib. Bagaimana? Karena sudah bisa. Dan tidak ada hubungan kata-kata apa kabarnya dengan urusan sholat. Kalau tadi beda ceritanya, masih ada urusan dengan sholat, yaitu mengumpulkan jamaah. Bagaimana hukumnya malam satu rombongan itu lebih, karena langsung tidak dipisah-pisah. Ya, sepertinya mengganggu dengan jamaah mukim. Nah, Seperti itu. sholatnya itu bisa di belakang.
maka yang rombongan silakan. Kalau mau ikut tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma dari keafdoliyahnya yaitu kita sholat rombongan sendiri. Kontak balik, bu. Itu kalau rombongan. Kalau kita perjalanan sendiri bagaimana? Nah, kita sholat berjamaah. Ya, kita sholat berjamaah. Sholat maghrib misalkan sudah. Kita niat jamak takdim, jamak kalau kosong apa jamak saja? Jamak takdim dari maghrib ke isya. Maghrib isya kan sendiri, jalan sendiri. Sama kayak bapak tadi. Kan bapak tadi kan rombongan sendiri. sendiri. Ya. Ya. Kalau sendiri, contoh misalkan saya ziarah ke Tuban, masuk waktu maghrib itu sudah saya sholat usolli fardhu maghribi makmuman kita Allahu Akbar. Tapi niat kita ketika sholat itu tidak boleh kita niat usolli fardhu maghrib makmuman tanpa ada kata jamak, tidak boleh. Harus ada kata-kata jamak. Kalau kita kepingin menjamak. Kalau kita niat usolli fardhu maghrib makmuman Allahu Akbar, lu aku kurang niat jamak bagaimana? Maka tidak boleh sama menjamak. Ya. Nah, kalau sudah niat jamak, sudah ikut saja dengan imam. Dan imamnya kan tidak niat jamak karena orang mungkin tidak apa-apa soalnya. Bilangannya kan sama saja. Habis 3 rakaat salam, kita langsung berdiri. Saya langsung Allahu Akbar untuk sholat isya. Untuk melanjutkan sholat isya itu jamak karena saya musafir jamak. Kalau saya niat untuk mengkosor sholat ketika sholat yang kedua yaitu sholat isya, ya habis salam saya kan berdiri otomatis. Jamaah yang lain dengan imam masih berdiri karena mungkin saya berdiri sholat isya kosor. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan di niat ya antara perorangan sama jamaah, ada beda di niat kalau kita ikuti mukim. Iya, niat ya. Semuanya innamal amalu binniyat. Nah itu. Innamal amalu binniyat itu dijelaskan dalam syarah Arba'in Nawawi ya ta'allaq bisihah wal batil, berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah seseorang. Itu innamal amalu binniyat. Kalau kita niat, imamnya niat usolli fardhu maghribi salatun zadaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kok gak niat jamak, iya dia mungkin saya orang musafir bagaimana tidak apa-apa. Usolli fardhu maghribi salat rakaat ya jamak takdim ya al isya makmuman lillahi ta'ala. Tapi dia tidak jamak takdim, tidak apa-apa sah. Yang penting kita sudah niat jamak. Ukuran bilangan rakaatnya yang penting sama. Lain hanya kalau tidak sama. Imamnya sholat maghrib, kita sholat isya. Nah, itu beda nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita sudah niat di awal, maka setelah salam kita boleh melaksanakan sholat yang kedua. Kalau itu sholat jamak. Kalau kosong ya sudah niat jamak dan kosong. Jamak kosron. Allahu Akbar. Untuk balik. Ustadz, kalau kita safar gitu, kemudian kita melakukan sholat jamak kosor dua-duanya, misalkan zuhur dan asar. Itu kita lakukan juga sholat sunnahnya apa tidak? Misalkan aja sebelum zuhur sama sesudah asar. Langsung Bukan sesudah asar. Tahiyatul masjid, kemudian sebelum zuhur. Itu sunnah-sunnahnya kita lakukan atau tidak? Kalau kita mau sholat jamaah, contoh misalnya mau sholat jamaah ya sudah masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Habis itu sholat qobliyah zuhur misalnya. Habis itu sholat yang pasti, yang wajib ini sholat fardu baru niat sholli fardhu dhuhri jam'at taqdim ma'al asr dari tanah Allahu Akbar. Habis itu sholat zuhur 4 rakaat, salam sholat asar 4 rakaat, salam baru sholat ba'diyah. Setelah salam dua-duanya sholat wajib baru ba'diyah. Iya. Itu Ba'diyah itu bisa misalkan ya, contoh ya, kita sudah terbiasa sholat sunnah qobliyah.
kita sampai masjid wis qomat, hanya kita sholat yang wajib sudah. Habis sholat wajib kita sholat apa? Sunnah ba'diyah ya. Habis itu sholat qadha qobliyah boleh. Disela-selai oleh sholat Boleh. Sholat sunnah itu bisa digabung banyak ya. Misalkan kalau kita sholat malam ya, usolli sunat tahajud wal witir wal hajat wa taubah wa iki nilai Allahu akbar. Sholatnya memang rakaat, tapi niatnya pakai. Bagaimana? Apakah mereka sholat-sholat yang lain ini dapat pahala? Dapat pahala semuanya. Cuma pahalanya tidak full. Paham ini kan? Betul mana? Ini. Kalau setelah salam, aku perlu komat kalau mau isya. Kalau mau sholat jamaah atau sholat jamaah, gitu. Sunnah. Tidak wajib. Qomat itu sunnah, tidak wajib. Amin. Benar mana? Namun, saya lanjut yang kedua. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Wahya qaulu takbiratul ihram yaitu qaulu ucapan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Bukan mengangkat tangan. Nanti kita akan bahas itu. Itu hukumnya sunnah, ya. Sunnah yang mengangkat tangan. Yaitu qaulu Allahu Akbar. Sumiyat bidzalika dinamakan takbiratul ihram, takbir sing haram. Maksudnya bagaimana? Li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha, karena diharamkan segala sesuatu yang sebelumnya itu halal. Ka'akli seperti makan. Wal kalam dan berbicara, wa ghairi dzalik dan selain dari hal tersebut. Dinamakan takbiratul ihram, takbir sing haram karena segala sesuatu yang sebelum dia lakukan di dalam sholat itu hukumnya halal, itu menjadi haram. Makan kan hukumnya halal, berbicara tidak apa-apa. Tapi ketika sholat Allahu Akbar terus ambil makan, boleh tidak? Boleh, haram makan. Jika aku makan weci atau minum kopi ini halal, jika aku kerja ini boleh. Iya, makanannya halal, minuman halal. Cuma kayak sholat halal dan makan ini hukum halal. Maka dikatakan takbiratul ihram, takbir sing mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya itu halal. Itu penjelasan daripada kata-kata takbiratul ihram. Kalau oleh mana tidak boleh berbicara. Adapun syarat-syarat daripada takbiratul ihram, yang pertama, an yusmi'a nafsahu hurufaha. Orang yang sholat, orang yang takbiratul ihram tersebut harus mendengar hurufnya. Tidak boleh seseorang itu sholat terus saya begini. Ketika sholat cuma gini toh. Ini lisannya tidak mengatakan Allahu Akbar. Apa cuma gerakan toh? Apalagi menang. Atau gini toh. Bagaimana? Tidak sah. Paham ini? Ini rukun loh ya. Rukun itu kalau ditinggalkan tidak sah ibadah seseorang. Takbiratul ihram yang pertama yaitu an yusmi'a nafsahu hurufaha. Dia harus mendengar sendiri huruf takbiratul ihram tersebut. Walaupun sebelahnya sampai kanan atau sampai kiri tidak mendengar, dia itu mengatakan Allahu Akbar. Yang penting dia sudah dengar. Kan dia dengar sendiri. Sebelah aku ngomong, aku ngomong ucapanku sendiri itu tidak sah. Jangan sampai, waduh, tidak mau aku kudu banget. Allah ganggu apa? Samping kanan kiri yang takbir atau yang selesai mana ya tambah haram ganggu. Ya cukup sudah. Cuma kalau gini toh tidak sah. Amin ya. Yang kedua, atakuna hadzal qiyam fi farad. Hendaknya keberatan seseorang membaca takbiratul ihram yaitu ketika berdiri di sholat fardu. Kalau sholat sunnah kan boleh duduk melaksanakannya. Kalau sholat fardu waktu berdiri, ketika berdiri habisnya Allahu Akbar. Yang ketiga, antakuna bil arabiyyah. Hendaknya takbirnya itu pakai bahasa
diwalik. Lho wonten mawon yang niku kalau gede ngono karena segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat itu kalau kita dapati hampir setiap hari kita dapati karena setiap hari kita melaksanakan sholat tersebut. Sudah. Yang kelima, an-nutqu bil lafzil jalalah, berucap dengan kata-kata jalalah yaitu Allah, bukan lafaz yang lain. Loh, tapi kan lafaz jalalah kan banyak, ada Ar-Rahman, ada Rahim, atau Ar-Razzaqul Akbar. Harus Allah. Paham ya? Yang keenam, an-nutqu bil lafzil akbar. Yang keenam, berucap dengan lafaz akbar. Tak boleh kalimat yang lain. Yang ketujuh, ada mimadil hamzi jalalah. Tidak boleh memanjakan hamzah pada lafaz jalalah. Allahu akbar, tak boleh haram. Mungkin yang sewu bagi kita yang awam gak ngerti apa sih Allah ya Allah mak didawakno Allahu akbar. Kenapa kok tidak sah kalau dalam grammar bahasa Arab? Kalau alif itu dipanjangkan Allahu akbar, itu kalau diartikan itu bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar. Kalau kita tahu artinya apakah Allah Maha Besar, kita tahu sholat semacam itu kufur, kafir. Paham ini? Harus Allahu akbar. Tidak boleh Allah, tak boleh haram. Bagi orang yang tidak ngerti artinya dosa, bukan gitu loh. Dosa. Nah, bagi orang yang tahu artinya bukan dosa saja, kufur sudah. Kafir. Ya. Kemudian yang ke-8 ada mumadil ba akbar. Tidak boleh memanjangkan ba kata-kata akbar. Allahu akbar. Tidak boleh. Okay. Yang ke-9 ada tasdid ba, tidak boleh ditasdid huruf ba-nya. Allahu akbar. Akbar. Tidak boleh ba tasdid atau huruf tasdid, tidak boleh. Orang macam-macam ya. Yang ke-10 al-muwala bainahuma. Muwala bainahuma yaitu sambung antara kata lafaz Allah sama akbar. Tidak boleh dipisah. Allahu akbar. Tidak boleh. Tidak sah. Harus sambung. Allahu akbar. Tidak boleh. Allah hilang. Akbar. Kemudian an la yazida wawan bainahuma, tidak boleh menambah huruf wawu antara keduanya. Allahu akbar, bukan Allahu akbar, Allahu akbar, ada huruf wawu. Allahu akbar, tidak boleh. Kemudian apa lagi? An la yazida wawan qabla jalalah, tidak boleh menambah huruf wawu sebelum huruf jalalah, sebelum Allah. Wallahu akbar, tidak boleh. Bukan Allah, wallahu akbar. Kemudian apa lagi? Muru'a hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Tidak boleh satu huruf diganti dengan huruf yang lain. Misalkan alif diganti ain, tidak boleh ya. Kemudian taktarina biniyah, beriringan dengan niat. Ketika seseorang itu takbiratul ihram harus bareng dengan niat. Allah yang harus sambung. Allah ini lafaz mengatakan Allah yang sorry sampai bar selesai sudah. Ya. Yang selanjutnya takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Mengakhirkan takbirnya makmum setelah takbirnya imam. Tidak boleh saya niat sholat makmuman takbir bareng. Imamnya Allahu akbar, imamnya Allah. Imam sama makmum sama Allahu akbar, tidak sah ini kalau jadi makmum. Kalau imamnya sah saja, yang makmum tidak boleh. Namanya makmum harus mengikuti imam. Allahu akbar baru Allahu akbar. Ya, bareng tidak boleh. Atau di tengah-tengah Allah ingat Allah, tidak boleh. Selesaikan dulu imamnya Allahu akbar baru Allahu akbar.
Tidak boleh gini, Allahu Akbar, tidak boleh. Paham ini? Kemudian antakuna mustaqbil kiblah. Hendaknya seseorang itu ketika takbir menghadap kiblat, kiblatnya di sana. Allahu Akbar. Tidak boleh. Habis guyon, habis sholat, mungkin dia mau sholat sendiri. Habis guyon, tentang curhat-curhat, karena Allahu Akbar. Takbirnya kagak lebih bahasa ini ya. Saya tidak boleh. Harus apa? Sudah lurus. Makanya seseorang itu ketika hendak melaksanakan sholat harus betul-betul siap. Kamu ini menjalankan apa? Ya, tidak boleh digabung atau dipisah atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Yaksida takbir ghairu sholat. Yang terakhir tidak boleh bermaksud takbir selain sholat. Bagaimana itu? Ketika mungkin ketika berdiri mau sholat atas cerita teman dekatnya, iya cak aku kan ketemu gini terus tak ngomong tuku eji dan aku tepuk Allahu Akbar langsung sholat. Dia mengatakan Allahu Akbar gak niat sholat. Allahu Akbar kan biasanya kan gitu. Ya opos kalau bahasa kita tuh opos kok tak ngomong iki kok teko iki Allahu Akbar opor kan gitu. Ini enggak, ketika sholat mau sholat entah kok golek kunci dan terus teko HP Allahu Akbar langsung sholat bagaimana? Enggak sah. Ya, jadi takbir itu untuk apa? Untuk sholat baru sah. Kalau takbir untuk yang lain, walaupun kamu melaksanakan sholat, maka sholat tidak sah. Itu syarat daripada takbiratul ihram. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan sholat, ya justru ta'rifu takbir boleh dimakrifakan kata-kata takbir. Contohnya Allahul Akbar. Kan kalau kita Allahu Akbar, Allah sama kata-kata Akbar. Nah Akbar, kata-kata Akbar ini dikasih alif lam. Allahul Akbar boleh? Boleh. Amin ya. Itu kata-kata Allah. Kemudian yang kedua, ya justru ibyan boleh menjelaskan disifat dengan satu sifat au sifaten atau dengan dua sifat min sifat nilai ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika takbir Allahu Rahmanur Rahim Akbar boleh? Boleh. Cuma kalau dipraktekkan begini harus begitu. Nggih, karena apa? Aneh kan gitu. Oh, sudah enggak usah kan pola sudah. Allahu Akbar. Wis mulai dari selamat. Kalau kamu sendiri sholat di rumah sekarang Allahu Rahmanur Rahim Malikul Qudus terus sampai Sobur Akbar sekarang wis dari semacam itu. Kemudian yajibu al-ajiz at-takbiratul arabiyah ta'allum. Wajib bagi orang yang tidak mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab itu belajar. Aku gak iso ngomong Arab aku ini. Entah itu lidahnya lidah orang orang Eropa atau terserah sudah pokoknya gak iso bahasa Arab wajib belajar ya. Pokoknya kata-kata takbir harus memakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa ini sholat zuhur mau habis, mau sholat asar ini, tapi saya tidak bisa ngomong Allahu Akbar, tidak bisa. Kalau bahasa Inggris saya bisa, tidak apa-apa sudah karena mau masuk waktu sholat yang kedua mau habis karena doruri. Tapi tetap dia wajib belajar bahasa Arab. Kemudian kalau niat ditakbir, niat tersebut beriringan dengan takbir. Yajib bukan niat ditakbir wa istidharuha tafsilan fi jama' takbir ala Muhammad. Wajib beriringan ya. Niat takbir
niat dengan takbir, wastihdaruha dan menghadirkan niat ketika takbir, fi jami'i takbir di seluruh takbir al mu'tamad, itu pendapat yang mu'tamad. Jadi Allahu Akbar ini ketika Allah Akbar ini sudah habis bar, sudah selesai. Itu tentang masalah takbiratul ihram. Sudah gitu saja. Dari sini ada yang ditanyakan tentang takbiratul ihram? Ustaz, Ya. kita pas sholat itu istilahnya habis makan sholat terus ada selir itu. Ya. Itu diletakkan atau? Ya. Namanya takbiratul ihram mengharapkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Mari makan gulai misalnya, atau habis makan sate, mari makan ayam Kentucky misalnya. Wah, Allah. Nah itu sholat sendiri atau sholat jadi makmum. Saya itu jadi makmum. Mami suara, nanti ini suara bahasa. Saya rasa ayam bisa masuk bagaimana? Tak itu mati gelap bagaimana batal katanya ibu tadi kasih katam gitu. Jadi yang betul gimana? Diludahkan bukan berarti Allah ludah masukin turun dari masjidnya itu ya haram. Bagaimana? Baru maaf ya. Ini kan ada satu nih. Jadi kalau ada sebab atau diambil artinya bisa. Ya. Kalau orang dulu mesti kemana-mana itu bawa sapu tangan. Kalau sekarang tisu. Nah, boleh ditelan. Jelas ya? Kalau misalkan orang habis makan es campur misalkan, kata ibu tadi itu, kamu umur disek, kasih kata disek langsung Allahu Akbar. Ketika sholat, saya terus sholat gila, apa namanya? Aku kati gini nyantol lagi apa ya? Ya apa ini? Kan tidak boleh ditelan, batal. Terus apa ya jarno? Jadi berkumpul dari dia jarno, semua kalau ditelan. Habis itu kok pakai apa ini? Kalau rosoi ada pulang ini batal. Terus bagaimana? Wes paling enak batal leken. Gitu. Habis itu apa namanya kumur kembali lagi sholat. Jadi gitu. Nah, makanya itu setiap orang yang hendak sholat dianjurkan untuk memperbarui wudhu, dan di dalam wudhu tersebut itu yang wajib kan cuma muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Ada berapa? Ada 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu anggotanya. Terus bagaimana? Kan ada sunnah-sunnah yang lain, yaitu jadanya berkumur. Itu sunnah saja. Masa nggak berkumur? Oleh aku berkumur kok rasa aroma gula ini hilang, aroma kopi hilang. Ya terserah kamu. Pokoknya sholat atau rosoe, kamu telah batal gitu. Pahami gitu? Watan balik. Jelas. Amun ya. Pertemuan akan datang kita akan lanjut tentang rukun yang ketiga, yaitu al-qiyam wa al-qudr fil fardhi. Kita sementara membahas rukun-rukunnya dulu. Rukun, habis itu apa namanya? Hal-hal yang membatalkan sholat, karena yang penting nanti kita akan membahas tentang wiridannya, zikirnya bagaimana, sunah-sunahnya bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ngaji yang kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita